Pada satu masa, di negeri yang jauh, hiduplah penyihir bernama Camilla. Ia hanya bisa menyentuh sesuatu yang terbuat dari emas. Bahkan si sapu terbang asistennya Brumi, tongkatnya terbuat dari emas. Oh Brumi, Brumi sapuku. Bola-bola emas kita tersisa sedikit. Kita perlu rambut Rapunzel. Anda punya rencana untuk itu, Yang Mulia? Camilla menghampiri bola kaca dan mulai mengintip Rapunzel. Ia melihat kurcaci berdiri di samping Rapunzel. Aku punya rencana, Brumi. Dan kalau berhasil, aku bukan hanya bisa memerangkap Rapunzel, tapi juga semua yang ada di sekitarnya. Camilla menghampiri kuali panasnya dan mulai membuat ramuan terkuat yang diketahuinya dalam ilmu sihir. Ia memasukkan 2 buah batu, sejumlah benang, ramuan ungu, dan 2 bola emas dalam kuali besi raksasa. Kuali itu berbusa dan mendidih dengan sukses. Lalu muncullah sebuah menara mini. Selesai sudah. Itu, bukankah itu menara Anda, Yang Mulia? Ya, benar sekali, Brumi. Menara yang pernah mengurung Rapunzel. Tapi kali ini lebih kecil mungil mini. Baik, tapi bagaimana Rapunzel bisa masuk di situ, Yang Mulia? Jangan cemas, Brumi sapuku. Rapunzel hanya perlu menyentuh menara ini. Membawa menara mininya, Camilla menaiki si sapu Brumi dan berangkat menuju tempat Rapunzel berada. Saat itu pula, Rapunzel dalam perjalanan menuju kastil Putri Salju bersama sahabatnya Drado si naga, Kurcaci bodoh, dan Klepsi si jepit rambut. Sekali lagi terima kasih Rapunzel telah menyelamatkanku dari rawa, pohon, dan hela yang menyeramkan. Kau harus lebih berhati-hati saat berjalan-jalan di hutan. Kupikir kau hafal jalan menuju kastil Putri Salju. Kita hampir ketinggalan pesta ulang tahun. Aku akan menyesal kalau gagal mencicipi kuenya. Jangan khawatir, aku hafal sisa jalan ke sana. Wah, apa tidak sebaiknya kita mampir membeli hadiah untuk Putri Salju? Sebenarnya aku sudah membuat kalung bunga karena ia sangat menyukai kalung. Lalu, di mana kalungnya? Jatuh dari rawa, tapi kau adalah hadiahnya. Kau bahkan punya naga raksasa. Apa ada hadiah yang lebih bagus dari itu? Kau pandai, Kurcaci. Karena Putri Salju menyukai kalung, aku bisa membuatkannya kalung dari bunga. Rapunzel pun membuatkan kalung indah untuk Putri Salju. Klepsi membuat kotaknya dari dedaunan. Dan Rapunzel memasukkan kalung itu ke dalamnya. Sementara itu, Camilla diam-diam terbang di atas mereka. Kau lihat, Brumi? Ia memegang sebuah kotak. Kita tinggal menukar isinya dengan menara ajaib ini. Camilla memancarkan cahaya dari ujung sapunya, tepat ke atas kotak daun yang dibawa Drado di punggungnya. Kotak daun itu pun terbuka. Camilla memindahkan menara mini di tangannya melalui cahaya sihir ke dalam kotak. Lalu segera menutupnya rapat, tanpa sempat diperhatikan oleh Rapunzel dan si Kurcaci. Beres, Brumi. Rencanaku semudah itu. Ayo jalan. Camilla segera berlalu dari sana. Setelah hampir menyelesaikan persiapan pesta, Putri Salju segera berlari ke kebun kastil. Bahkan di kebun sudah banyak orang datang untuk hadir dalam pesta. Silakan menuju aula kastil. Pestanya akan segera dimulai. Sementara itu, sahabat Putri Salju para Kurcaci datang terburu-buru. Ada apa, Ulung? Tuan Putri, kami belum bercerita padamu. Kami telah mencari Kurcaci bodoh sejak pagi. Sepertinya dia tersesat lagi. Atau sesuatu yang buruk telah menimpanya. Dan saat itu pula, Kurcaci bodoh memasuki kebun. Tuan Putri, bodoh, kemana saja kamu? Kurcaci bodoh menceritakan semua yang terjadi di hutan. Lalu ia mengundang Rapunzel dan kawan-kawannya memasuki kebun istana. Putri Salju sangat gembira bertemu Rapunzel. Kejutan yang menyenangkan. Senang berjumpa denganmu, Putri Salju. Selamat ulang tahun. Rapunzel memberikan hadiah di tangannya pada Putri Salju. Terima kasih, Rapunzel. Ayo kita masuk ke kastil dan berpesta.
Semua orang menuju aula kastil lalu mulai berdansa dengan gembira. Bahkan Drado si naga memamerkan kemampuan dansanya pada semua yang datang. Putri Salju mendatangi tumpukan kado yang diberikan padanya. Di antara hadiah lain yang besar maupun kecil, ia memilih kado dari Rapunzel untuk dibuka pertama. Rapunzel menyukai Snow White, sehingga ia penasaran kado apa yang diberikannya. Ah, menara yang indah. Aku menyukainya. Namun begitu Putri Salju menyentuh menara itu, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan ia terkurung di menara. Tidak! Kalian lihat tadi? Rapunzel dan para kurcaci yang melihat itu segera berlari mendekat. Rapunzel, menara itu. Menara di mana Camilla pernah mengurungku. Ini pasti ulah Camilla. Tapi ia mengurung orang yang salah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Putri Salju bisa melihat semua dari jendela mungil menara. Yang lain tampak raksasa dilihat dari penjara mini ini. Rapunzel mengatakan ia tidak perlu cemas, akan menyelamatkannya dan mematahkan kekuatan sihir itu. Drado, siap-siap. Kita menuju menara yang sesungguhnya. Rapunzel melompat ke punggung Drado membawa menara mini menuju menara sesungguhnya, di mana ia dulu pernah dikurung. Saat mereka mendekat, Brumi si sapu melihat cahaya dari bola kaca dan segera memberitahu Camilla. Selesai sudah. Aku berhasil. Bola kaca mengatakan kalau Rapunzel sudah terkurung di dalam. Ayo kita jemput dia. Camilla menaiki sapu terbangnya dan berangkat. Brumi berhenti seketika ketika ia melihat Drado mendekat ke arah mereka. Oh, aku melihat naga raksasa. Tidak. Itu Rapunzel. Jadi, siapa yang terjebak di menara kalau begitu? Entahlah, Brumi. Yang jelas kita harus menghentikan naga itu. Camilla mulai menembakkan mantra sihir satu demi satu ke arah Drado. Sementara Drado berusaha menghindari serangan itu, Rapunzel berusaha berpegangan erat supaya ia tidak terjatuh. Drado, ini sihir Camilla. Hati-hati, kita harus bisa mencapai menara. Drado mulai menyemburkan bola api ke arah Camilla. Brumi si sapu tidak mau terbakar api, sehingga ia pun melarikan diri. Berhenti. Ku bilang berhenti, sapu. Mau kemana kau? Kembali, ku bilang. Ku perintahkan kepadamu. Drado perlahan terbang mendekati menara besar itu. Rapunzel membuat jembatan dari rambutnya dan melompat melalui jendela. Lalu ia menempatkan menara mini di tangannya ke tengah ruangan. Semoga ini berhasil. Kuharap sihirnya bisa terpatahkan. Semua kembali seperti semula. Semoga. Menara mini kecil mungil itu bergetar, lalu mulai bangkit dari tanah. Lalu muncul semburan cahaya yang sangat kuat. Dan Putri Salju muncul dari menara. Putri Salju! Oh, sihir berhasil dipatahkan. Hore! Oh, Rapunzel, aku selamat. Terima kasih. Kita harus segera pergi, Putri Salju. Aku yakin semua orang di kastil mengkhawatirkanmu. Putri Salju dan Rapunzel segera kembali ke acara pesta di kastil. Para kurcaci dan seluruh tamu merasa bahagia melihat Putri Salju selamat. Dengan ukuran tubuh normal. Sebenarnya aku berniat menghadiahkan kalung padamu, Putri Salju. Aku tak menyadari ada mantra sihir dalam kotaknya. Kau telah menyelamatkanku. Itu hadiah terindah darimu, Rapunzel. Meski Putri Salju dan Rapunzel adalah dua putri yang tinggal di negeri berbeda, namun mereka saling melindungi dan menjaga satu sama lain. Karena persahabatan dan kasih sayang adalah hal yang terpenting di dunia ini. Di sisi lain, penyihir Camilla sangat marah karena menyadari yang dikurungnya bukan Rapunzel, melainkan Putri Salju. Sulit dipercaya. Rencanaku berantakan. Siapa yang bisa menduga? Aku perlu si rambut emas, Brumi. Bukan si Putri Salju.